Halo sahabat, jumpa kembali. Kali ini akan bercerita alur film Romeo and Juliet yang dirilis tahun 1996. Film ini bercerita tentang permusuhan kedua keluarga terhormat di kota Verona yang indah, yakni keluarga Montague dan keluarga Capulet. Kedua keluarga ini telah lama bermusuhan dan meletus permusuhan baru. Dua anak yang terberuntung dari keluarga bermusuhan tersebut menjadi sepasang kekasih yang sial. Bagaimana kisah selanjutnya? Oke sahabat, kita mulai ceritanya. Film ini dibuka tiga pemuda Montague mengendarai jeep. Salah satu dari mereka adalah sepupu Romeo bernama Benvolio. Kedua temannya berteriak mengejek keluarga Capulet yang berpasangan di jalan. Lalu mereka berhenti di sebuah pom bensin. Ketika sepupu Romeo meninggalkan mobil, kedua pemuda Montague bertemu dengan wanita. Mereka menghinanya. Tiba-tiba datang seorang pemuda Capulet. Lalu mereka adu gertak. Pemuda Montague kalah gertak, terjatuh ke mobil. Datang sepupu Romeo sambil mengusungkan pistolnya, maksudnya untuk mendamaikan. Pada waktu bersamaan datang sepupu Juliet bernama Tibet yang tak ingin damai dengan Montague sambil mengeluarkan pistolnya. Sepupu Romeo ditertembak sepupu Juliet, membuat pistol sepupu Romeo terlepas dan jatuh. Selanjutnya, kedua kelompok itu terlibat baku tembak. Merasa terdesak, pemuda Montague melarikan diri meninggalkan bosnya. Melihat musuhnya kabur, Tibet mengarahkan pistolnya pada teman Benvolio sambil merokok, menembak tepat mengenai si botak, lalu rokoknya dijatuhkan ke tanah yang penuh bensin. Tak ayal lagi, pom bensin itu terbakar. Kesempatan itu digunakan oleh sepupunya Romeo untuk melarikan diri, ditembak Tibet tapi melesat. Sepupu Romeo juga membalas menembak. Peristiwa di pom bensin itu dikabarkan secara live oleh salah satu televisi. Polisi pun langsung bergerak cepat menuju TKP dengan helikopter dan menangkap sepupunya Romeo dan sepupu Juliet. Saat di kantor polisi, kedua keluarga itu diberi peringatan oleh kepala kepolisian bernama Franz. Apabila terjadi lagi keributan di jalan, bayarannya adalah nyawa. Cerita berpindah ke adegan Romeo sedang melamun di sebuah taman hutan pinggir pantai sambil menulis buku diare. Saat ayah ibunya datang, Romeo berdiri lalu beranjak dari tempat itu. Lalu sepupu Romeo bernama Benvolio keluar dari mobil mendekati Romeo. Romeo marah saat melihat berita televisi yang mengabarkan perkelahian di pom bensin. Ia menyarankan kepada sepupunya agar tidak memperkeruh keadaan. Sepupunya menyarankan agar mencari gadis lain. Sepupu Romeo menunjukkan berita TV bahwa keluarga Capulet akan berpesta dan mengundang keluarga Montague. Dan Romeo pun berniat akan hadir pada acara tersebut. Adegan berpindah ke keluarga Capulet yang sedang mempersiapkan pesta. Tiba di acara pesta di kediaman keluarga Capulet, ibu dan pengasuhnya berteriak memanggil Juliet yang sedang mandi. Saat bertemu, ibunya memberitahu bahwa Juliet akan dikenalkan dengan seorang pemuda ganteng bernama Paris. Ibunya mendesak agar Juliet segera menjawab cinta Paris. Juliet menjawab bahwa dirinya akan melihat dan berusaha untuk menyukainya jika dia bisa disukai. Namun, Juliet tidak akan membiarkan jatuh cinta melebihi restu yang diizinkan dari ibunya. Mendengar jawaban Juliet, ibunya kecewa, lalu meninggalkan Juliet. Sepeninggal ibunya, pengasuh berkata kepada Juliet, "Carilah pria yang dapat memberimu bahagia di malam ini." Disambut senyuman Juliet. Malamnya, pesta keluarga Capulet diselenggarakan sangat meriah bertempat di hutan Sycamore Grove. Kembang api menghiasi suasana malam. Romeo datang bersama sepupu dan sahabatnya bernama Mercutio yang berpenampilan wanita. Sebelum berangkat, Romeo mengatakan ia mendapat firasat buruk bahwa pesta ini akan menjadi awal sesuatu yang buruk, sesuatu yang berakhir dengan kematiannya. Pesta pun dimulai. Romeo datang dengan memakai topeng. Pesta dimulai dengan tarian, lalu disusul nyanyian sedih yang menceritakan sakitnya jatuh cinta. Para undangan ikut terhanyut lirik lagu. Sementara itu, Romeo menyelinap seorang diri di ruangan akuarium. Saat Romeo melihat ikan di akuarium, ternyata di balik akuarium itu Juliet sama sedang memandangi akuarium. Selanjutnya, mereka saling bertatapan penuh dengan cinta dan kerinduan. Namun, kemesraan mereka terganggu karena pengasuh Juliet datang, mengabarkan bahwa ibunya Juliet mencari Juliet.
Dengan terpaksa, Juliet meninggalkan Romeo dan Romeo pun mengejarnya. Sampai di tempat pesta, ibu Juliet memperkenalkan Juliet pada Paris. Dan Paris mengajak Juliet berdansa. Saat berdansa, Juliet tetap mencari Romeo. Namun sayang, keberadaan Romeo di pesta itu diketahui oleh Tibet. Tibet akan mengusir Romeo tapi ditahan ayahnya Juliet. Tibet tetap bermaksud mengusir Romeo karena Jolodon, ayahnya Juliet, menampar Tibet dan mengusirnya. Sementara itu, Juliet masih berdansa dengan Paris. Mata Juliet tetap tertuju kepada Romeo sedang memandanginya. Ketika selesai dansa, Romeo mendekati Juliet, lalu memegang Juliet dan mencium tangannya, membuat hati Juliet bahagia. Lalu mereka bercipokan. Ketika sedang cipokan, pintu terbuka. Ternyata yang membukanya pengasuh Juliet. Lalu Juliet ditarik keluar untuk menemui ibunya. Namun Juliet menyelinap untuk mencari Romeo. Sedangkan Romeo diajak paksa oleh Mercutio meninggalkan rumah Juliet. Di atas balkon, Juliet berkata sendiri, "Cinta pertamaku sungguh menakjubkan. Aku harus jatuh cinta pada musuhku. Aku akan pergi dulu." Sementara di tempat terpisah, Tibet mengumpat geram. Tapi gangguan ini terlihat makin manis, berubah menjadi pahit empedu Romeo. Di sisi lain, Romeo nekat memanjat pohon untuk menemui Juliet. Meskipun dicegah oleh Mercutio, Romeo tetap memanjat. Lalu teman-temannya meninggalkan Romeo. Sementara Romeo sudah masuk ke halaman belakang rumah Juliet. Dia memanjat lagi mendekati jendela kamar Juliet. Namun yang keluar ayahnya Juliet. Ia kaget lalu menghindar, hampir jatuh. Saat bersamaan keluar Juliet. Dengan murung Juliet berjalan sambil berkata, "Mengapa kamu bernama Romeo? Sangkal ayahmu dan tolak namamu. Atau jika tidak, sumpah demi cintaku, aku yang akan meninggalkan Capulet. Hanya namamu yang menjadi musuhku. Kau masih dirimu kalau bukan seorang mentah gue." Mendengar ucapan itu, Romeo mendekati Juliet yang masih bicara sendiri pas di pinggir kolam. Saat Juliet melirik ke belakang kolam renang, ia berteriak kaget karena ada orang di belakangnya, membuat mereka terjatuh ke kolam renang. Hal ini diketahui oleh operator CCTV. Juliet baru sadar bahwa pria yang di belakangnya tadi adalah Romeo. Ia bertanya bagaimana Romeo bisa memanjat tembok yang tinggi dan sangat membahayakan keberadaan Romeo di rumahnya. Dijawab Romeo, "Demi cinta aku panjat tembok itu. Pembatas batu tak bisa menahan cinta. Karena cinta memberikan kebenaran dan keluargamu bukan halangan bagiku." Setelah Romeo selesai bicara, muncul security. Juliet tersenyum pada security, sementara Romeo berada di dalam air. Security membalas senyuman sambil berlalu. Setelah situasi aman, Juliet menyuruh Romeo ke permukaan air sambil berkata, "Seandainya kamu ketahuan, mereka akan membunuhmu." Dijawab Romeo, "Malam menyelubungiku dari penglihatan mereka. Kecuali kau mencintaiku, biarkan mereka menemukanku. Lebih baik hidupku berakhir dengan kebencian daripada mati tanpa cintamu." Saat mereka asik di kolam renang, Juliet dipanggil ayahnya. Sebelum beranjak, Juliet berkata kepada Romeo, "Bila kau ingin cinta ini terhormat, lamarlah aku. Kabari aku besok jam 1, aku akan datang padamu." Lalu dengan berat hati, Juliet meninggalkan Romeo. Cerita selanjutnya, Romeo dan Juliet menikah secara diam-diam. Di lain pihak, sepupu dan teman Romeo terlibat percekcokan dengan Tibet, sepupunya Juliet. Benvolio menyarankan kepada Mercutio agar tidak melayani ejekan lawannya. Ketika bersih tegang, muncul Romeo. Kedatangan Romeo langsung disambut Tibet dengan mengatakan Romeo sebagai seorang penjahat sambil mengeluarkan ludah. Walaupun disebut penjahat, Romeo tak bereaksi. Ia tetap tenang. Lalu temannya Tibet mencabut pistol Tibet dan mengeluarkan pelurunya. Romeo mendekati Tibet lalu berkata, "Alasan aku mengasihimu adalah alasan kemarahanku atas sambutanmu. Aku bukan penjahat." Saat Romeo mengelurkan tangan, ditolak oleh Tibet. Lalu Romeo beranjak meninggalkan Tibet. Dijawab Tibet dengan pedas, "Ini semua takkan menembus lukaku karenamu. Berbalik dan cabut pistolmu," ucap Tibet sambil mengejar dan menghajar Romeo. Tapi Romeo tak melawannya. Romeo mengatakan keluarga Capulet adalah keluarga yang kuhormati seperti namaku sendiri. Lalu Romeo memberikan pistolnya kepada Tibet untuk menembak dirinya.
Melihat itu, Tibet sesaat terdiam, lalu ia memukul pistol yang dipegang oleh Romeo. Lalu Tibet memukul Romeo sampai terjatuh. Kemudian Tibet mengejar dan menghajar Romeo hingga babak belur. Melihat Romeo hanya pasrah dihajar Tibet, Mercutio berlari dan menendang Tibet sambil menentang duel dengan dirinya. Selanjutnya, perkelahian Tibet dengan Mercutio pun tak bisa dibendung. Perkelahian itu dimenangkan oleh Mercutio. Bahkan ketika Tibet tersungkur, Mercutio akan memukulnya dengan besi, namun ditahan Romeo. Saat Romeo sedang mendinginkan amarah Mercutio, Tibet menyerang dengan pisaunya tepat ke arah perut Mercutio. Sambil memegang perutnya yang terluka, Mercutio berkata, "Terkutuklah kedua keluarga kalian," ucap Mercutio sambil beranjak dari tempat itu dengan sempoyongan. Romeo mengejarnya untuk menolongnya, tapi ditolak oleh Mercutio. Mercutio kembali berjalan dengan sempoyongan, namun baru beberapa langkah ia terjatuh. Romeo mendekati sambil berkata, "Mengapa kau datang di antara permusuhan kami?" Dijawab Mercutio, "Aku terluka dalam pelukanmu." "Terkutuklah kedua keluarga kalian," ucap Mercutio di ujung hayatnya. Melihat Mercutio meninggal, teman Tibet mengajak Tibet untuk kabur diikuti oleh teman yang lainnya. Sementara itu, Romeo dan sepupunya menangisi jasad Mercutio disaksikan penduduk setempat. Melihat sahabatnya meninggal akibat dirinya, Romeo langsung berlari mencari Tibet walaupun dicegah sepupunya. Berpindah ke adegan di mana Juliet sedang melamun indah mengharapkan kehadiran sang pujaan hati Romeo yang sudah berjanji akan datang pada malam itu. Sementara itu, Romeo dengan amarah mengendari mobil mencari Tibet. Saat berpapasan dengan mobil Tibet, mobilnya sengaja akan dibenturkan dengan mobil Tibet. Namun, mobil Tibet menghindar sehingga mobilnya terpelanting terjungkal. Lalu Romeo menghampiri mobil Tibet. Dengan cepat, Tibet bangun sambil menodongkan pistolnya kepada Romeo sambil mengancam, "Kau akan menyusul sahabatmu." Disangkal oleh Romeo sambil memegang laras pistol Tibet, "Aku dan kau yang akan menyusul sahabatku." Hingga Tibet terjatuh dan pistolnya terjatuh di depan Romeo. Pistol itu lalu diambil Romeo, kemudian ia menembakkan berkali-kali ke arah tubuh Tibet hingga terjungkal ke dalam kolam. Setelah Tibet terjungkal, datang Balthasar menyuruh Romeo untuk pergi. Saat Romeo meninggalkan tempat, datang polisi. Ibunya Tibet mengasihi jasad Tibet. Saat kepala polisi menanyakan ke Ben Polio, ia menjelaskan bahwa Tibet ditembak Romeo karena sebelumnya Tibet telah membunuh Mercutio yang ditahan oleh Romeo saat akan menghajar Tibet. Tibetlah yang memulai. Mendengar yang membunuh anaknya adalah Romeo, ibunya Tibet berkata, "Demi darah kami, darah Montague harus ditumpahkan dan Romeo membunuh Tibet. Romeo tak boleh hidup." Namun disanggah Prince, kepala polisi, bahwa Romeo membunuh Tibet karena Tibet membunuh Mercutio. Siapa yang menagih darahnya? Lalu Prince berpidato dengan menggunakan loudspeaker, "Biarkan Romeo pergi, atau jika ditemukan, itu saatnya terakhir. Romeo harus diasingkan." Cerita berlanjut ke rumah Juliet yang sedang meratapi yang dialami Romeo membunuh sepupunya. Ketika Juliet sedih, Paris datang. Ibunya Juliet mengatakan bahwa Juliet tidak bisa keluar dari kamarnya karena sedang berduka atas kematian Tibet. Saat Juliet melamun, datang Romeo dan adegan berikutnya mereka memadu cinta. Di sisi lainnya, ayah Juliet mengajak Paris untuk menikahi Juliet pada hari Kamis depan. Dan ibunya Juliet disuruh menyampaikan kepada Juliet sebelum Juliet tidur. Ketika Romeo dan Juliet bercumbu, tiba-tiba dikejutkan atas kedatangan pengasuhnya yang menyampaikan ibunya akan bicara dengan Juliet. Membuat Romeo kaget dan segera berpakaian lalu keluar dari jendela. Lalu ibunya menyampaikan tentang hari pernikahan Juliet dengan Paris. Namun Juliet menolak. Saat bersamaan ayahnya datang. Ayahnya marah karena Juliet menolak untuk dinikahkan dengan Paris. Ayahnya pun mengancam kalau tidak mau nikah dengan Paris, silahkan keluar dari rumah. Siangnya Juliet menemui pendeta. Kebetulan Paris pun berada di sana. Pendeta meminta kepada Paris untuk pulang lebih awal karena akan bicara dulu dengan Juliet. Paris pun menurut. Sebelum beranjak, Paris mengatakan pada Juliet, besok pagi pada hari pernikahan ia akan membangunkan Juliet. Saat Juliet mengeluh akan dinikahkan dengan Paris, Juliet memilih untuk bunuh diri dengan pistolnya. Namun dicegah oleh pendeta. Pendeta mengatur strategi agar pada hari pernikahan Juliet berpura-pura mati. Ia akan disemayamkan di gereja. Setelah orang-orang pulang, Romeo akan menjemput Juliet untuk diajak ke Mantua.
Pendeta pun memberi obat untuk diminum pada malam hari pernikahan biar obat itu bekerja sendiri. Obat itu dapat membuat yang meminumnya tidur nyenyak selama 24 jam. Pada malam menjelang pernikahan, Juliet meminum obat yang diberi pendeta. Pada pagi harinya, pendeta mengunjungi Juliet. Ia menyatakan bahwa Juliet bunuh diri. Berpindah ke Mantua, tempat pengasingan Romeo. Ia menyambut hangat saat Balthasar, temannya, datang menanyakan tentang Juliet. Dengan wajah sedih, Balthasar mengatakan bahwa Juliet telah meninggal dunia. Mendengar kabar itu, Romeo sedih dan menangis. Setelah kesedihan berkurang, ia berubah menjadi marah. Ia mengambil pistolnya, lalu ia beranjak dengan mengendarai mobil bersama Balthasar. Ternyata polisi memantau pergerakan Romeo. Ketika ia datang ke Verona, polisi langsung bergerak. Dalam perjalanannya, Romeo mendatangi salah satu rumah untuk membeli racun yang ampuh. Kemudian Romeo melanjutkan perjalanan. Ia menyuruh Balthasar untuk pergi. Tanpa lama-lama, Romeo berlari dikepung polisi. Saat di depan sebuah gereja, ia menyandara pendeta. Prince, kepala polisi, menginstruksikan anak buahnya untuk tidak menembak. Lalu Romeo melepaskan pendeta dan masuk ke gereja. Ketika Romeo membuka pintu ke ruangan di mana Juliet disemayamkan, dengan sedih dan tangis, Romeo memeluk Juliet atas janjinya yang akan hidup semati. Lalu ia mengeluarkan botol racun. Saat akan meminum, Juliet sadar dan mengusap pipi Romeo. Namun sayang, racunnya sudah terminum tanpa sedikit pun tersisa. Kini Juliet meratapi kematian Romeo. Dengan pistol yang dimilikinya, lalu ia menjedor kepalanya sendiri. Tak lama kemudian, Prince, kepala polisi, dan kedua keluarga Montague dan Capulet berdatangan dengan wajah sedih. Prince berkata sinis kepada ayah Romeo dan Juliet, "Kalian lihat, akibat buruk dari kebencian kalian, semuanya dihukum." Kini, mencapai kedamaian yang suram pagi ini. Matahari terlalu sedih menunjukkan dirinya. Tidak ada yang sedih daripada kisah Romeo dan Juliet. Maka, film pun tamat. Itulah cerita alur film Romeo dan Juliet 1996. Semoga ada manfaatnya. Salam sukses, tetap semangat, dan tetap sehat.